Samuel. Yuk kita berdoa. Elizabeth Rina. Bapak terima kasih, kami bersyukur kalau kami masih ada hari ini, itu semua karena anugerah. Kami mau belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal, bersukacita. Karena kami tahu hari-hari ini yang kami lewati itu hanya kemurahan-Mu saja Tuhan. Kami tidak tahu kalau kami ini tanpa Tuhan kami akan menjalani hidup betapa penuh ketakutan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya ini adalah akhir di ujung tahun 2024 di mana kami sudah memasuki bulan yang ke-12. Kami minta Tuhan peneguhan firman-Mu supaya kami tidak berjalan di tahun depan walaupun rasanya semakin sulit, tapi ketika kami mendapat firman-Mu yang akan menjadi pelita buat kaki kami untuk melangkah di tahun 2025. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, shalom semuanya ya. Ada sukacita, tetap semangat, happy Sunday semuanya ya. Tetap luar biasa, tetap semangat, tetap ke rumah Tuhan ya. Karena di rumah Tuhan itu banyak lemak, banyak sungai kesenangan yang dari Tuhan, dan kita akan ketemu terang. Jangan sampai lewatkan hari Minggu untuk ke rumah Tuhan ya, karena lemak itu berbicara banyak kekuatan. Nah, pagi ini saya akan menyampaikan tentang sedikit bagaimana pesan Tuhan, kunci untuk diberkati tahun 2025, karena sebentar lagi kita melewati akhir sudah tahun 2024, kita sudah berkata selamat tinggal 2024. Tentunya ada tip ya, kita percaya bahwa berkat itu bukan hanya materi. Berkat itu berbicara kesehatan, damai sejahtera ya, sukacita, kita bisa sehat, kita bisa tetap kuat hari ini. Itu semua karena berkat yang Tuhan berikan. Nah, berkat apa yang paling kita hari ini luar biasa yang kita miliki di tengah badai? Berkat apa saudara? Kita punya sumber berkat. Nah, itu senyatanya berkat yang paling luar biasa dalam hidup saudara dan saya, karena kita punya sumber berkat. Nah, ini yang membuat hari-hari ini kita itu berjalan maju ya. Walaupun mungkin saudara di ujung akhir tahun ini mungkin ada yang pergumulannya makin luar biasa. Ada yang, aduh Bu Eli, sepinya makin luar biasa. Bu Eli, jalan hidup saya bukan makin mudah, tapi Bu Eli makin luar biasa. Bu Eli, jalan hidupnya makin sulit, makin mengalami keadaan yang tertutup rasanya. Tapi percayalah, seperti khotbah saya yang baru diposting, hidup ini memang bukan yang namanya kemudahan, tapi karena kemurahan Tuhan, apa yang jadi luar biasa buruknya itu akan dirubah menjadi luar biasa. Nanti baiknya Tuhan akan terjadi. Tangkap ya, sekali lagi ya, saudara bisa lihat khotbah saya yang baru diposting. Hidup ini memang karena saking luar biasanya ya, bukan yang namanya kemudahan, tapi yang namanya keadaan buruk yang makin luar biasa ya. Karena ada kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, maka yang buruknya luar biasa ini akan dirubah menjadi kebaikan yang luar biasa. Nah, hari-hari ini banyak orang yang tidak mengerti jalan hidup, tapi pastikan Tuhan sudah pegang jalan hidup saudara dan saya. Hari ini 1 jam ke depan dia sudah pegang. Kita hari ini punya berkat yang luar biasa karena kita punya sumbernya. Tangkap ya, orang kaya sekalipun kalau dia tidak punya sumbernya, maka bukan orang yang diberkati saudara. Tapi kalau orang yang hari ini ngalami badai yang luar biasa, tapi punya sumber berkat, maka sumber berkat ini akan bekerja untuk hari ini, tahun depan kita akan melihat bagaimana berkat yang luar biasa juga Tuhan sudah sediakan. Asal ya, nanti saya akan bahas. Saudara percaya kenapa saya bisa katakan bahwa kebahagiaan berkat kita? Kenapa? Karena kita punya sumber berkat. Saudara percaya di Lukas 18 ayat 27 yang berkata,
Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Jadi kalau kita punya sumber berkat, mungkin hari ini engkau berkata rasanya ndak mungkin loh Bu Eli bisa keluar dari jerat hutang ya, jerat pelakor, jerat apalagi pria yang ambil istri orang ya. Mungkin saudara berpikir aduh Bu Eli nggak mungkin, tapi percayalah kalau kita punya sumber berkat, hari ini pagi ini Tuhan berkata apa yang nggak mungkin bagi kamu itu mungkin bagiku. Jadi hari ini siapa yang berkata nggak mungkin, saudara tetap pegang rema firman ini, tangkep ya. Nah, ada lagi juga ayat yang saya persiapkan. Mungkin hari ini kau berkata terlalu capek Bu Eli, terlalu capek. Aduh, padang gurun saya begitu sangat kering kerontang Bu Eli, capek. Percayalah di Matius 11 ayat 28 yang berkata, aku akan memberikan engkau kelegaan. Hari ini siapa yang ngomong ndak mungkin, di posisi ndak mungkin, yang lagi capek, percayalah sumber berkat itu ada di dalam hidupmu yang berkata, pagi ini apa yang ndak mungkin aku mungkinkan. Apa yang membuat engkau capek, aku akan memberi kelegaan, kesegaran kembali. Engkau akan lihat di tahun depan apa yang aku kerjakan. Yang penting hari ini kita bangkit, kita move on. Jangan terpuruk terus dengan masalah, tinggal dalam masalah. Bahkan ada ayat yang bagus ya. Kalau hari ini engkau berkata, Tuhan, duri dalam dagingku Tuhan, sudah teriak-teriak Tuhan, mungkin seperti saya, 14 tahun, tahun depan 15 tahun, 14 tahun teriak-teriak, duri dalam daging, ambil Tuhan, ambil Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Cukup kasih karuniaku Eli, cukup kasih karuniaku, karena walaupun 14 tahun engkau melewatinya, buktinya engkau tambah gemuk, tambah segar, engkau tambah punya semangat, imanmu makin luar biasa, karaktermu makin diubahkan luar biasa, PD Victory makin berbuah lebat. Bukankah itu cukup kasih karuniaku? Bahkan ayat yang bagus itu di Mazmur 91 ayat 15 saudara. Saudara, tanpa saudara sadari, ayat Mazmur 91 ayat 15 itu yang membuat kita hari ini, ayat ini berkata, bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab, akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkan dan memuliakan. Saudara, tangkap ayat ini, cukup kasih karunia Tuhan tahun depan. Saudara, makanya tiap kali khotbah saya bilang apa? Hari ini tidak ada langkah yang paling tertepat, paling terjitu, paling terakurat. Apa saudara? Berseru. Berserulah kepadaku, maka aku akan meluputkan. Berserulah kepadaku, aku akan menjawab. Sekalipun mungkin jawabannya Tuhan gini, wait, tunggu nak ya, belum waktuku. Seperti Tuhan Yesus jawab ibunya, tunggu ibu, belum waktuku. Hari ini mungkin jawaban itu Tuhan tetap menjawab, wait, sejenak, sebentar ya. Aku masih punya kepentingan sama hidupmu, tenang aja. Nanti kalau sudah selesai, tapi tenang aja, aku menjawab. Wait, tapi aku menyertai engkau dan engkau akan melihat di dalam kesesakan ini, kalau aku menyertaimu, maka aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Wow, ayat ini luar biasa. Makanya berjalan dengan berkat yang Tuhan berikan, sumber berkat, kita pasti cukup kasih karunia Tuhan. Tidak perlu takut, karena kasih karunia Tuhan yang lebih dari cukup itu memampukan saudara dan saya hari ini untuk tetap mendapat jawaban, disertai dalam kesesakan, dan Tuhan akan meluputkan saudara tahun 2025 dari segala bahaya apapun. Saudara pasti luput ya. Makanya hari ini yuk, mungkin tahun depan saudara berkata, mana cukup Bu Eli. Percayalah, Tuhan berkata di Filipi 4 ayat 19, aku yang akan memenuhi. Hari ini kau tidak cukup, tidak bisa memenuhi semuanya. Memang kemampuan kita terbatas, tapi aku akan memenuhi. Tangkap ya, rema-rema ayat ini disimpan saudara buat tahun depan.
Kalau kita lagi menghadapi posisi di bulan ini, akhir tahun ya, bulan Desember, saudara sudah mulai masuk pergumulan, saudara belum melihat pemulihannya, it's okay, tetap miliki damai sejahtera sepanjang sumber berkat itu ada di dalam hidup saudara. Simpan ayat-ayat ya, Mazmur 91 ayat 19, Filipi 4 ayat 19, 2 Korintus 12 ayat 9, Matius 11 ayat 28, dan Lukas 18 ayat 27. Saudara simpan ayat-ayat ini, nanti akan dimunculkan kalau saudara lagi menghadapi peperangan. Nah, 3 tip aja sederhana ya yang saya akan ambil, karena saya ambil dari kata berkat di dalam firman. Apa yang mesti kita lakukan? Bagian Tuhan sudah jelas. Dia akan mencukupkan, dia akan memenuhi, ya, dia akan memberi kelegaan, dan dia akan membuat segala sesuatu mungkin. Itu bagian Tuhan. Jelas, kita tidak perlu meragukan. Nah, kita lihat Amsal 3 ayat 33. Ini yang akan kita pelajari, bagaimana hari ini bisa menikmati kunci berkat. Apa yang harus kita lakukan? Sederhana. Amsal 3 ayat 33 kita baca. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik. Lihat ya, kutuk. Tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Nggak ada jalan lain. Hari ini kalau kita mau menikmati tempat kediaman, berarti kita dan seisi rumah. Tangkap ya. Kalau kita hari ini fungsinya sebagai imam, kita juga sebagai penolong ya. Bapak-bapak imam, kita sebagai penolong. Pastikan, mungkin hari ini suamimu tidak bisa jadi orang benar, it's okay. Tapi penolongnya benar, maka kita percaya hari-hari ini rumah tempat kediaman kita, suami, anak-anak, itu akan diberkatinya. Jadi sekali lagi, hal yang sederhana tahun depan kuncinya semakin bukan mengejar investasi, ikut seminar di mana-mana cepat menjadi kaya, tapi tanpa kita kejar jadi orang benar, maka engkau akan kehilangan berkat banyak. Terutama kalau saudara tetap hidup dalam dosa ya, kompromi dosa, hidup dalam dosa apapun, saudara tetap nyaman, di situ akan terjadi kutuk. Makanya hari ini yuk, kunci yang pertama yaitu jadilah orang benar. Tangkap ya, Amsal 3 ayat 33. Ketika kita menjadi orang benar, maka rumah berbicara, tempat kediaman orang benar itu jelas diberkati. Tahun depan siapa yang kepingin menikmati berkat Tuhan? Yuk, kita hari ini tidak ada jalan lain. Bukan kejar bagaimana cepat kaya sukses dengan caramu hari ini, tapi pastikan semakin kejar jadi orang benar. Siap dikoreksi ya. Kalau hari ini sakit hati tidak ada gunanya, buang semua. Marah berlama-lama tidak ada gunanya, cepat buang. Supaya saudara dan seisi rumah itu diberkati. Itu yang pertama. Nanti kita lihat satu persatu ya. Saya tidak akan lama-lama karena saya juga harus jamnya on time juga. Untung gerejanya dekat. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Tahun depan selain kita mengejar jadi orang benar, yaitu kita jadi pelaku firman juga, taat akan perintah Tuhan. Yang kedua ya, karena selain hari ini kunci diberkatinya rumah seisi rumahmu. Yang kedua, kita akan menikmati balasan. Pastikan kita hari ini menikmati balasan karena kita tidak meremehkan firman. Jadi gimana Bu Eli? Serius dengan firman. Ketika kita baca firman, Tuhan tegur hidup kita, jangan meremehkan. Setiap kali kita ditegur sama Tuhan, jangan takut ya nak, jangan khawatir. Itu jangan diremehkan. Apa yang kau baca, apa yang kau renungkan, apa yang kau dapat dalam setiap ibadah, percayalah, jangan pernah meremehkan firman, tapi taat aja. Kalau Tuhan bilang yuk ampuni, walaupun seberat apapun, ampuni, lepaskan berkat, cepat berdamai.
Kita percaya bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang karena Tuhan sudah dekat. Ya, saya barusan ini dapat ayat di Efesus 6 ayat 12. Ayat ini menjadi peneguhan kita. Kita baca sejenak. Efesus 6 ayat 12. Ayat ini akan menjadi peneguhan kita tahun depan. Tahun lalu kebaikan hatimu diketahui semua orang karena Tuhan sudah dekat. Nah, saya percaya tahun 2025. Oh, Efesus berapa ya? Filipi 6 ayat 25 kalau nggak salah. Saya lupa. Saya kemarin Filipi 6. Saya lupa, nanti next ya. Saya sudah catat ayat ini. Kalau nggak salah di Roma 6. Iya ya, Roma 6. Saya sudah catat ayat ini. Suatu kali saya bilang, Tuhan, peneguhan apa di tahun 2025? Sebab itu Roma 6 ayat 12. Maaf, salah. Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Diingatin loh ya, tubuh kita ini fana. Seperti yang saya ceritakan, expired setiap kita. Ada orang yang ketawa-ketawa, tapi tahu enggak expirednya 2 jam lagi. Ada orang yang sehat, masih muda, tahu enggak expirednya mungkin 1 hari ke depan. Kita semua enggak ada yang menutup kemungkinan. Tapi pastikan firman berkata, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ingat ya, keinginan marah jangan dituruti. Keinginan untuk maki orang jangan dituruti. Ya, keinginan sakit hati jangan dituruti. Keinginan apa lagi saudara? Ingin rasanya Bu Eli balas jangan dituruti. Hari ini pastikan dosa itu jangan berkuasa dalam tubuhmu yang fana. Ingat, tubuh kita ini expirednya kapan? Tidak pernah tahu. Tapi supaya kita berlomba-lomba, jangan menuruti semua keinginan kita. Tangkap ya, keinginan dosa. Tapi mulai berlomba-lomba menuruti keinginan Allah dengan taat itu tadi. Ini jadi rema saudara. Saya itu dengar 2 hari yang lalu. Dalam perjalanan saya mau ke Banyuwangi, ada cerita saudara ya. Jadi segini, suami istri dia tanya, Bu Eli kenal nggak nama orang ini? Ini orang terkenal ya, orang yang cukup kaya. Dan Bu Eli tahu apa yang dialami sampai semua nggak mengerti. Dan dia cerita gini, suatu kali ada sepasang keluarga mau berlibur ya, sudah. Ini kejadiannya barusan. Jadi mau liburan ke suatu tempat. Niatnya kan happy-happy ya saudara, semua. Mama, papa, anak-anak. Ini keluarga yang berbahagia ya. Keluarga yang happy family ya. Keluarga di dalam Tuhan juga ya. Pada suatu kali ketika mereka berapa minggu yang lalu berlibur ya. Mereka tidak pernah pikir ya. Tidak pernah berpikir kan apa yang akan terjadi. Pikirannya happy-happy. Tapi ketika dalam liburannya, hari pertama masih ketawa-ketawa. Hari kedua ketawa-ketawa. Hari ketiga tiba-tiba papanya pingsan, dibawalah ke rumah sakit, koma. Singkat cerita, ya karena orangnya punya banyak duit, dilarikan ke Singapura ya, sewa pesawat yang mahal, SOS itu. Pada waktu dalam perjalanan di Singapura sampai di rumah sakit berapa hari kemudian, mamanya yang mengantar meninggal. Mungkin karena saking stres, syoknya, tekanan jantung sampai keringat dingin. Waktu keringat dingin anaknya sudah lihat, mama ini keringat dingin. Hari itu cepat-cepat dibawa ya ke tempat dokternya itu dan tidak keburu saudara. Mungkin sudah kena serangan jantung. Papanya masih koma, mamanya yang sehat mati duluan saudara. Sampai hari ini menurut kabar papanya juga masih koma. Jadi tidak tahu kalau istrinya meninggal. Anaknya sampai bilang gini, cobaan ini terlalu berat buat keluarga kami. Pencobaan ini terlalu berat buat keluarga kami, rasanya tidak masuk akal. Apa yang kita lakukan tidak pernah terbersit, satu persatu orang tua kami akan pergi ke rumah Bapa di surga.
dalam keadaan happy-happy. Makanya hari ini kita semua itu nggak ada yang mengerti. Tapi percayalah, hari ini kita punya kunci untuk diberkati. Kita percaya bahwa bersama Tuhan, percayalah, yang pertama, kejar jadi orang benar. Yang kedua, taat aja akan perintahnya. Jangan pernah mengizinkan keinginan dosa itu menguasai tubuh kita. Tapi izinkan hari ini remote respon pengendaliannya Tuhan yang berkuasa. Maka kita hari ini akan menikmati balasan-balasan. Balasan yang baik. Daripada saudara meremehkan firman, akan menanggung akibat yang buruk. Saudara pikir hari ini orang-orang bilang gini, Bu, orang berdosa kok enak ya, Bu? Saya lihat suami saya dengan wanita ini, saya lihat istri saya dengan pasangan lain. Hidupnya enak, ketawa. Saya percaya mereka ketawanya hanya di luar saja, tapi tanpa mereka sadari, mereka itu sedang menanggung akibat loh. Akibat, tidak main-main. Makin lama berbuat dosa, akibat yang ditanggung itu makin besar. Kenapa? Karena firman berkata, siapa yang meremehkan firman, ia pasti menanggung akibatnya. Jauh lebih baik kita juga, jujur, ada banyak orang tanpa kita sadari. Dulu saya merenung gini, suami saya yang berdosa, saya yang benar. Karena saya jadi objek. Tapi Tuhan ingatkan, tanpa kamu sadari, kamu juga menanggung akibatnya. Saya kaget, oh, kenapa Tuhan? Kan Hana yang berdosa. Waktu kamu meremehkan firman, berapa kali aku berkata, ampuni Eli. Jangan sakit hati, jangan marah, jangan balas caci maki dengan caci maki. Tapi kamu meremehkan firmanku. Suamimu nanggung akibat, kamu juga nanggung akibat. Hari ini pastikan, kita di posisi yang disakiti, jangan meremehkan firman. Nanti akan menanggung akibatnya juga sama-sama. Daripada kita sudah disakiti, tapi kita menanggung akibat, lebih baik kita menikmati balasannya Tuhan. Dengan kita hari ini tidak meremehkan firman, tapi taat akan perintah. Yang berikutnya, yuk kita baca. Amsal 28 ayat 13 ya. Apa yang perlu kita lakukan langkah ketiga? Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tidak akan beruntung. Makanya tip yang paling bagus sebelum tidur, akui pelanggaran. Karena Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi dengan tip 3 hal ini kita percaya, kalau kita mau diberkati Tuhan, 3 hal. Jadilah orang benar, Amsal 3 ayat 33. Tidak meremehkan firman Tuhan, Amsal 13 ayat 13. Dan akui pelanggaran. 3 hal ini, saudara percaya, kita akan jadi orang yang disayangi, diberkati, akan menikmati balasan. Tip ini kelihatannya sederhana, tapi powerful, saudara. Jangan pernah meremehkan firman. Saudara mungkin berpikir gini, itu kan teori Bu Eli. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Kalau dia berkata berkat di tempat kediaman orang benar, maka percayalah, jeripayamu berdiri sebagai orang benar tidak pernah sia-sia. Apa yang saudara lakukan kelihatannya bodoh, bertahan dalam rumah tangga, bertahan untuk disakiti. Pikir saudara bodoh? Enggak. Tapi saudara sedang hari ini tanpa sadar, saudara sedang memberkati kediamanmu. Kediaman orang benar diberkati. Saudara sedang menantikan setiap hari ada balasan. Bu Eli kalau disakiti 10 tahun kali 10 balasannya. Kali 10 tahun, tidak pernah sia-sia. Saudara disakiti 6 tahun ya kali 6 tahun. Karena setiap kali saudara mengampuni, maka menikmati balasan. Dan setiap kali kalau kita jatuh, kita akui pelanggaran. Tuhan, tadi saya sempat emosi, it's okay. Akui dan tinggalkan. Jatuh lagi, akui dan tinggalkan. Percayalah, Tuhan tuh lihat respon hati kita. Bukan karena kita jatuhnya, tangkap ya. Tapi ketika kita jatuh, kita seperti Daud, hancur hati. Ampuni aku Tuhan. Percayalah, Tuhan itu memberikan kasih sayangnya buat saudara dan saya. Pada waktu kita tidur, kita mengakui pelanggaran, maka Tuhan memberkati orang yang dicintainya
pada waktu tidur, ketika engkau saudara berkata, iya Tuhan, aku salah, aku mau meninggalkan pelanggaranku. Mungkin firman hari ini mengoreksi hidupmu, saudara akui pelanggaran, dan saudara berjanji untuk meninggalkan. Bukan mengakui, tapi bilang gini, tunggu ya Tuhan, saya belum bisa meninggalkan selingkuh saya Tuhan. Saya nggak bisa meninggalkan korupsi saya, nanti makan apa? Nah, ini orang-orang yang akan terkutuk, yang akan menanggung akibatnya, dan saudara akan kehilangan berkat setiap malam pada waktu engkau tidur. Pastikan kalau kita jadi orang benar, walaupun rugi kelihatannya, ya mungkin kalau tidak tipu-tipu, tidak korupsi, tidak cepat kaya, tapi berkatnya Tuhan jalan terus tiap malam. Kalau kita mengakui pelanggaran, misalnya kita hari ini ditegur Tuhan, jangan selingkuh. Saudara meninggalkan selingkuhan saudara, memang kelihatannya, wow, iyalah. Saudara pilih mana? Kayaknya, ya. Hari ini hujan, jadi signal wifi-nya masih putus-putus. Nah, kita lihat 3 hal ya, jadi kita lihat sekilas. Jadi orang benar tahun depan, yuk berlomba-lomba, kita semua mau berlomba-lomba. Orang benar itu apa? Tidak membalas kejahatan, saling mengampuni dan mengasihi, itu yang sederhana. Tetap berdoa, bersukacita dan bersyukur. Ya, 2 poin kita selesai. Sebentar lagi kita selesai. Gampang ya saudara. Yang basic aja. Tahun depan, kalau kita mau seisi rumah diberkati, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Hari ini salinglah mengampuni dan mengasihi, tetaplah berdoa, bersukacita dan bersyukur. Tangkap ya, gampang nggak saudara? Gampang. Kita mau lakukan setiap kejahatan yang ditimpakan sama kita, nggak usah balas. Saling mengampuni, mengasihi, maka engkau sedang membuka tingkap-tingkap langit berkat buat seisi rumahmu. Tempat kediaman orang benar diberkati. Gara-gara ada satu orang yang berdiri sebagai istri, mungkin hari ini kau pegang tongkat imam. Saudara, gara-gara saudara tidak pernah balas kejahatan suamimu, saudara selalu mengampuni, mengasihi suami, mertua, saudara selalu berdoa, bersukacita dan bersyukur. Gara-gara ada atmosfer orang benar di dalam rumah ini yang berdiri teguh, maka tempat kediamannya akan diberkati. Anak-anak akan diberkati dalam pekerjaan, jodoh, semuanya Tuhan pasti berkati. Tidak perlu takut, masa sulit sedang terjadi. Ada banyak ibu-ibu yang menakut tentang anaknya, bagaimana bekerja nanti dan sebagainya. Bu, lingkungan sekarang lihat ya, anak-anak muda ya, yang kita dengar viral 14 tahun bisa membunuh nenek, papanya, mamanya, ya untung mamanya nggak kena. Hari ini kita semua realita takut saudara, tapi percayalah, kalau Tuhan berkata, ketika Tuhan memberkati kediaman orang benar, itu termasuk anak-anak kita, termasuk pasangan hidup kita yang kita doakan, kita bersukacita, bersyukur. Gampang ya. Yang kedua, bagaimana tidak meremehkan firman ya. Jadi sekarang tidak meremehkan firman seperti tadi Roma 6 ayat 12. Jadi ketika kita renungkan firman, kita harus jadi pelaku firman dan jadikan firman sebagai kompas ya. Jangan izinkan dosa, keinginan berkuasa dalam tubuhmu yang fana. Tapi izinkan Tuhan pengendaliannya mulai hari ini. Maka kita akan menikmati balasan. Pastikan suami istri yang lebih tahu kebenaran. Yuk, suamimu maki-maki hidupmu, jangan balas maki-maki, nanti dua-duanya menikmati balasannya. Hari ini kalau dimaki Bu Eli, apa yang harus saya lakukan? Lepaskan berkat pengampunan anugerah. Tangkap ya, 3 hal ini harus dilakukan. Bu, kalau saya dimaki orang, lepaskan doa, berkat, anugerah, dan pengampunan. Sudah itu aja. Lepaskan doa berkat, doa pengampunan, doa anugerah. Gampang ya, bisa dilakukan. Bu, kalau suami saya maki-maki saya, suami saya mengkhianati saya sampai hari ini, lepaskan doa, doa berkat, pengampunan, dan doa anugerah. Percayalah, hari ini kalau kita bisa konsisten melakukan ini, tidak meremehkan firman, saudara di tengah disakiti, ngelepasin berkat, anugerah, pengampunan, saudara akan menikmati balasannya dari Tuhan. Tangkap ya,
Walaupun saudara hari ini uangmu dibawa kabur orangnya belum mau bayar, lepaskan berkat pengampunan anugerah supaya saudara menikmati balasannya dari Tuhan. Percayalah, kalau sampai last minute uangmu tidak kembali karena orangnya bangkrut, saudara akan menikmati balasannya dari Tuhan. Jangan pernah mengutuki karena kita mau taat sama firman. Ya, jadi renungkan firman, tetap jadi pelaku firman, jadikan firman sebagai kompas. Roma ayat 6 ayat 12 itu kuncinya ya. Yang berikutnya mengakui pelanggaran. Ayub 5 ayat 17 ya. Jangan menolak didikan kalau nggak salah. Yuk kita baca ayat ini, saya lupa catat. Ayub 5 ayat 17. Setelah ini kita selesai, benar-benar selesai. Ayub 5 ayat 17. Pastikan ayat-ayat ini akan menjadi rema ya. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Tangkap ya. Jadi hari ini bersyukurlah ya. Hari ini berbahagialah, jangan menolak didikan ya. Kalau saudara sedang mengalami keadaan di mana saudara lagi mengalami teguran Tuhan, saudara tetap berbahagia. Justru yang berbahagia itu yang ditegur Tuhan lewat masalah. Kalaupun belum selesai, saudara jadi orang berbahagia. Selama sumber berkat ada di dalam hidupmu. Sumber berkat ini berkata, berbahagialah nak. Kamu walaupun hari ini usahamu sepi, anak-anak berontak, suami, istri mungkin tidak setia, berbahagialah. Ini cuma salah satu teguran yang membawa engkau dulu zona nyaman, tapi hidupmu tidak berkenan. Ini cuma berbahagialah. Justru Eli, dulu saya ditegur Tuhan, lewat suamimu yang selingkuh, kamu hari ini jadi orang berbahagia loh. Berbahagialah sesungguhnya manusia yang ditegur Allah, daripada aku biarkan kamu dicintai mati Pak Nyoto Teletabis, tapi kamu itu bukan orang berbahagia. Senyatanya kamu orang yang malang. Kenapa? Tanpa saudara sadari, tanpa kita sadari, zona nyaman ini membawa kita jerat saudara. Jalan kita ini akan menuju kemana arahnya? Tidak tahu, tidak jelas. Tapi justru lewat teguran Tuhan, lewat masalah, kita ini jalannya dituntun Tuhan, arahnya jelas. Menuju jalan kebenaran dan kehidupan. Tangkap ya, makanya firman berkata, berbahagialah. Siapa yang belum selesai tahun 2024, tambah parah, berbahagialah. Aku lagi tegur engkau, lagi didik engkau, jangan kamu tolak ya, jangan kamu lari ya dari teguran ini. Yang penting setiap hari kamu berkata, ya Tuhan, aku akui kok, aku dulu istri yang tidak baik, cerewet, suka maki, suka menghakimi, aku suka nanduk suami, tidak pernah menghormati suami. Sekarang aku akui pelanggaranku dan aku mau meninggalkan. Percayalah, tiap malam tidur berkat, tiap malam tidur berkat. Saudara, hidup ini sebenarnya kalau ngerti firman simpel saudara. 3 hal saudara, percayalah hari ini yuk jangan marah saat dididik ya. Sangkal diri aja setiap hari, karena yang ditegur kan kita. Teguran ini kan bukan buat suamimu. Dulu saya tidak boleh jarinya tuding suami saya, tuding pelakor, tidak boleh. Tuding hidup kita. Aku yang harus berubah. Karena ini tegurannya buat aku, didikannya buat aku. Jadi aku tidak boleh marah. Tidak boleh marah sama suamiku, sama wanita tobat. Tidak boleh marah sama Tuhan. Aku sangkal diriku tiap hari, bukan sangkali suamiku, sangkali pelakor, sangkali mertua ipar teman-temanku. Enggak, yang ketiga aku harus tinggalkan dosa, hidup dalam pertobatan. 3 hal ya. Jadi jadikan yang pertama, jangan marah saat dididik. Tidak usah marah sama suami, tidak ada yang salah. Tidak usah marah sama pelakor, wanita tobat, orang yang ngambil istrimu atau Tuhan. Yang kedua, sangkal diri hidup kita setiap hari. Tidak usah sangkali gara-gara kamu, gara-gara mertua, gara-gara ipar, gara-gara suami, gara-gara istriku dan sebagainya. Nggak perlu disangkal, tapi kita mulai sangkal diri. Karena yang ditegur, yang dididik itu kita. Yang ketiga, hidup dalam pertobatan setiap hari. Itu yang paling penting. Tinggalkan dosa itu, hidup dalam pertobatan.
jatuh, hidup lagi dalam pertobatan. Tapi jangan dengan sengaja, tangkap ya. Jangan dengan sengaja, beda loh. Misalnya saudara lagi diserempet orang, tiba-tiba bisa emosi meledak, gitu. Tapi kemudian Tuhan sadarkan, ayo jangan marah. Saudara sudah mulai, iya Tuhan, tadi aku salah Tuhan. Aku mau tinggal dalam pertobatan. Itu dipegang teguh. Ya, saya sudah selesai. Kita percaya 3 tip ini. Percayalah, firman tuh tidak pernah salah, saudara. Kalau hari ini saya bisa dapat firman 3 kata berkat di dalam firman, saudara lakukan ini. Percayalah, orang yang diberkati seluruh kediaman rumahnya, ya. Percayalah, nggak usah balas yang jahat hari ini, ya. Saling mengampuni, yuk pasang suami istri saling mengampuni, saling mengasihi, ya. Berdoa sukacita, bersyukur senantiasa. Sudah, itu aja lakukan. Percayalah, tahun depan kita seisi rumah akan menikmatinya. Hari ini kalau engkau disakiti, mungkin kau sebagai istri atau suami yang disakiti, baik itu mertua, ipar, pasangan hidup kita, anak-anak kita. Yuk, kita hari ini jangan sampai kita juga menanggung akibatnya, karena kita tidak bisa seperti Roma 6 ayat 12, penguasaan diri yang baik atas sikap kita, tubuh kita yang fana. Kita percaya, kita mau jadikan renungkan firman, lakukan firman, itu semakin pakem remnya, ya. Tetap hari ini renungkan firman, lakukan firman, jadikan firman sebagai kompas. Tidak ada arah lain. Siapa yang menjadi nuntun hidup saudara di tahun depan? Basic, tetap kembali ke Bible, ya. Back to Bible. Saudara tidak pernah lagi ada sesuatu yang bisa mengarahkan hidup saudara selain Bible, selain Alkitab, selain firman Tuhan. Karena firman Tuhan Alkitab itu adalah Allah sendiri. Yang ketiga, akui pelanggaran. Hari ini yuk, tidak usah marah kalau dididik karena pelanggaran. Akui aja yang penting, ya. Jangan marah, karena semua yang terjadi atas didikan Tuhan itu supaya kita meninggalkan pelanggaran. Mengakui, meninggalkan. Jadi tidak usah marah, sangkal diri aja setiap hari dan tinggalkan dosa, hidup dalam pertobatan. Selamat menikmati berkat Tuhan di tahun 2025. Saudara percaya bahwa ketika kita tetap konsisten hari-hari ini, saudara akan melihat kemenangan. Amin. Saudara akan lihat nanti 2025. Saudara akan lihat orang lain kok susah, saya kok semakin luar biasa ya Bu Eli. Wih, saya dan anak-anak saya dapat pekerjaan yang luar biasa loh Bu Eli. Saudara tidak pernah saudara mimpi, tapi Tuhan sudah sediakan. Hari ini siapa yang berpikir, Bu Eli sulit, sudah Bu Eli tidak mungkin, saya sudah capek Bu Eli, mana cukup Bu Eli, tidak terpenuhi target saya tahun ini. Tetap percaya, Allahku kan memenuhi targetmu di tahun yang akan datang. Amin. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, sumber berkat. Tahun ini tidak terpenuhi targetmu, jangan putus asa. Tahun depan kita akan melihat bagaimana ketika kita berseru, Tuhan akan menjawab saudara. Dia akan menyertai saudara dari kesesakan saudara, meluputkan dan memuliakan. Pegang Mazmur 91 ayat 15 yang akan menuntun setiap kita tahun depan. Yuk kita berdoa, ya. Kita mau berdoa pagi ini. Kita juga masuk tanggal 1 Desember. Kita hidup dari bakul yang ke-12. Percayalah, hari-hari ini sekalipun jalan hidupmu tidak mudah, tapi bakul yang ke-12 akan membuat engkau melihat Tuhan yang besar akan mencukupkan semua apa yang saudara butuhkan. Bu Eli tidak masuk akal, Tuhan yang akan memenuhi. Yang tidak masuk akal, izinkan bagiannya Tuhan. Bagian kita hari ini cuman bisa mengucap syukur dan bersukacita, berdoa. Yang lagi disakiti, hari ini yuk jangan ketinggalan, lepaskan berkat anugerah pengampunan supaya kita menikmati balasan. Yang suka mendoakan yang buruk-buruk, orang yang menyakiti kita, minta ampun, akui pelanggaran, segera ganti doanya, bukan doa kutuk, doa penghakiman, tapi doa berkat, ya. Doa berkat, pengampunan dan anugerah segera lakukan hari-hari ini. Karena akhir tahun biasanya bonus Tuhan itu luar biasa. Tangkap ya, perusahaan aja kalau akhir tahun bisa kasih bonus ya buat kita.
pastikan kita juga ketika kita dikoreksi hari ini, segera akui pelanggaran, segera tinggalkan, supaya berkat di akhir tahun dan awal tahun itu dua-duanya, saudara percaya, berkat akhir tahun, awal tahun itu terjadi di akhir bulan Desember ini. Tangkap ya, 31 Desember kita akan menikmati berkat akhir tahun. Satu hari besok, 1 Januari, kita akan menikmati berkat awal tahun. Pastikan ini jadi rema supaya saudara segera untuk menikmati berkat awal akhir tahun, awal tahun 2025 itu tidak akan kecurian lagi karena saudara tidak mau hidup dalam pertobatan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita mau berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi ini. Kami tahu tanggal 1 Desember kami akan menikmati berkat akhir tahun nanti dan awal tahun 2025. Melalui firman hari ini mengoreksi kami. Kami mau menjadi orang benar Tuhan. Kami mau taat akan perintah-Mu makin luar biasa. Dan kami mau setiap hari kami mau mengakui pelanggaran. Setiap hari kami berjalan dengan menjadi orang benar yang selalu taat perintah supaya kami menikmati balasan. Dan yang ketiga, kami selalu mau mengakui pelanggaran kami, meninggalkan hidup dalam pertobatan. Itu yang kami mau. Terima kasih Bapak. Kami percaya bulan ini kami mengangkat tangan, kami menerima bakul yang ke-12. Bakul yang ke-12 ini akan tercurah. Bakul yang ke-12 ini akan tercukupkan buat tangan-tangan yang hari ini mengangkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat yang luar biasa itu akan tercurah bulan Desember. Allahku akan mencukupkan kebutuhanku, memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan, kemuliaan. Kami terima, kami dan seisi rumah kami akan menikmati bakul yang ke-12 di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami percaya sebentar kami mau beribadah ke gereja kami masing-masing. Kami mau ke rumah Tuhan karena di rumah Tuhan dapat lemak, dapat kesenangan, minum sungai kesenangan-Mu, dan kami ketemu dengan sumber terang itu yaitu Engkau. Terima kasih Bapak, kami percaya sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Tuhan menyertai kami. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.